Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andria Nurul Saputra dengan NPM G1C 0181078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan pendinginan kriogenik dalam proses pemesinan. Di sini merupakan tugas dari mata kuliah proses pemesinan yang di dosen yaitu Bapak Hendri Panhoten STMT. Di sini saya sudah merangkum jurnal yang bisa kita lihat. Ya, udah cari jurnalnya. Ini merupakan jurnal yang sudah saya dapatkan, yaitu jurnal internasional. Ini merupakan jurnal bahasa Inggris yang di PPT sudah saya rangkum dan saya translate. Di sini kita mendapatkan judul A Review of Cryogenic Cooling in Machine Process. Di sini kita lihat jurnalnya, ini merupakan jurnal pada tahun 2008. Langsung saja kita masuk pembahasan dari jurnal ataupun yang sudah saya rangkum. Baiklah. Di sini saya yang pertama yaitu untuk rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama kita akan menjelaskan klasifikasi cairan pemotong atau cairan pendinginan. Yang kedua yaitu pengertian kriogenik, dan yang ketiga yaitu pendinginan pada kriogenik. Selanjutnya pendekatan pendinginan kriogenik. Yang kelima yaitu efek lain dari pendinginan kriogenik dalam proses pemesinan ini, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah kriogenik tersebut. Jadi aplikasi pendingin dalam proses pemesinan ini memakan peran yang sangat penting, dan banyak operasi tidak dapat dilakukan secara efisien tanpa melakukan adanya pendinginan. Aplikasi pendinginan dalam proses pemotongan ini dapat meningkatkan umur pahat dan akurasi dimensi untuk mengurangi suhu pemotong, kekasaran permukaan, dan jumlah daya yang dikonsumsi dalam proses pemotongan logam, sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam ulasan ini, nitrogen cair itu sebagai pendingin kriogenik. Ini diselidiki secara rinci dalam metode aplikasi dalam operasi pemindahan material dan pengaruhnya terhadap sifat pahat dan benda kerja tersebut, suhu pahat, keausahan pahat, masa pakai atau masa dalam pahat tersebut, kekerasan permukaan, dan penyimpangan dimensi. Baiklah, yang pertama kita akan bahas yaitu klasifikasi cairan pemotong atau cairan pendingin. Nah, di sini kita udah ada gambaran yaitu klasifikasi cairan cutting fluida atau cairan pemotong. Dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cutting oil, kedua metersoluble fluid, dan yang ketiga gas. Yang pertama yaitu cutting oil atau minyak pemotong yang rapi. Ini merupakan minyak mineral lurus atau minyak mineral dengan adiktif. Mereka lebih disukai ketika memotong pada tekanan chip dan permukaan alat sangat tinggi, dan di mana pertimbangan utamanya adalah untuk pelumasan. Ini ditentukan bahwa fluida cutting tidak dapat menembus antarmuka chip atau tool dengan kecepatan yang tinggi. Ini merupakan beberapa bagian dari net cutting oil. Selanjutnya water foil atau cairan yang larut dalam air. Ini didefinisikan sesuai untuk operasi di mana kecepatan potong itu sangat tinggi dan tekanan pada alat itu rendah. Selanjutnya yaitu gas atau pelumas gas. Terlihat sangat menarik ketika masalah penetrasi cairan pemotong dipertimbangkan, tetapi tingginya biaya gas membuatnya tidak ekonomis untuk aplikasi produksi tersebut. Nah, di sini cairan kriogenik ini merupakan yang gas. Di sini ada nitrogen, itu yang akan kita bahas.
Oke, jadi sangat penting ini untuk menggunakan pendinginan yang dapat diterima di lingkungan dalam industri. Untuk ini, nitrogen cair sebagai pendingin kriogenik telah dieksplorasi sejak tahun 1950-an itu di industri pemotongan logam. Namun tidak diperiksa sepenuhnya pada awal karena memiliki atau biaya yang cukup tinggi. Mungkin agak susah untuk menelitinya tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari kriogenik tersebut. Nah, apakah kriogenik tersebut? Kita sudah tahu tadi bahwa kriogenik adalah dari nitrogen. Jadi, kita dapat simpulkan kriogenik ini merupakan metode pendinginan alat pemotong pada saat proses pemesinan. Lebih khusus ini berkaitan dengan pengiriman kriogenik ke daerah pemotongan lokal dari alat pemotongan yang terkena suhu tinggi selama proses pemesinan. Pendinginan ini menggunakan cairan nitrogen. Nah, ini merupakan menggunakan cairan nitrogen. Selanjutnya yaitu pendinginan kriogenik. Nah, pendinginan kriogenik ini memiliki beberapa bagian, yaitu pembangkit panas. Nah, pembangkit panas ini dalam setiap proses pemesinan panas dihasilkan sebagai akibat deformasi plastis dari lapisan yang dipotong dan mengatasi gesekan pada antarmuka pahat. Panas ini dihamburkan oleh 4 sistem dalam memproses bahan seperti alat pemotong, benda kerja, chip yang terbentuk, dan cairan pemotong. Sebagian besar panas masuk ke dalam chip, sementara epoksi dilakukan ke dalam bahan benda kerja. Nah, ini merupakan gambaran dari zona panas generasi dalam pemotongan ortogonal. Ini merupakan dari benda kerjanya dan ini merupakan Oke, selanjutnya yaitu distribusi suhu. Distribusi suhu ini karena efek gabungan dari sumber panas, bidang geser, zona geser, dan sumber panas geser pada antarmuka pahat atau alat dalam pemotongan logam. Mereka menerapkan model yang dikembangkan oleh mereka untuk pemesinan baja konvensional dengan karbida dan aluminium dengan berlian kristal tunggal yang diuntungkan dari data yang diperoleh para peneliti yang berbeda. Mereka memvalidasi model dengan mengembangkan hasil analisis dan hasil eksperimennya. Ini merupakan isoterm kenaikan suhu dalam chip, pahat, dan benda kerja. Yang A ini merupakan pemesinan baja konvensional dengan menggunakan pahat karbida. Untuk pemotongannya kita bisa lihat di sini menggunakan pahat karbida. Yang B ini kita lihat yaitu pemesinan aluminium dengan pahat berlian kristal tunggal. Jadi kita di situ bisa dapat lihat perbedaannya. Selanjutnya yaitu adalah suhu pada rek. Menurut teknik metalografi dan perubahan kekerasan alat, suhu maksimum pada permukaan rek pada alat jauh dari ujung tombak. Ini terjadi banyak bahan dan konduksi pemotongan, tetapi dapat terjadi perbedaan untuk beberapa bahan seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Ini merupakan gambar distribusi suhu di permukaan rek.
Ini merupakan keulatan dari bahan tersebut. Yang A ini merupakan distribusi suhu pada permukaan rek suatu alat. Yang B ini merupakan distribusi suhu pada permukaan rek pada bahan ketika memotong tembaga dengan konduktivitas tinggi. Distribusi suhu ini telah dijelaskan dalam zona jenjang antar muka alat pemotong. Selanjutnya kita masuk pendekatan pendinginan kriogenik. Pendekatan ini pendinginan kriogenik ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian sesuai dengan aplikasi di para peneliti. Yang pertama yaitu prapendinginan kriogenik benda kerja. Dalam pendinginan kriogenik ini metode pendinginan benda kerja dan chip tujuannya ini untuk mendinginkan benda kerja atau chip untuk mengubah sifat material dari ulet menjadi getas. Karena bahan chip ini ulet dapat menjadi rapuh ketika suhu chip diturunkan. Selanjutnya itu pendinginan kriogenik tak langsung. Pendinginan kriogenik tak langsung ini disebut sebagai pendinginan baik alat kriogenik dan pendinginan jauh konduktif. Dalam pendekatan pendinginan kriogenik yang khas ini tujuannya adalah untuk mendinginkan titik pemotong melalui konduksi panas dari ruang LN2 yang terletak di permukaan pahat atau dudukan pahat. Dengan kata lain, LN2 tidak jijik ke alat atau benda kerja. Efek dari pendekatan ini sangat tergantung pada konduktivitas termal dari bahan alat pemotong, jarak dari sumber LN2 ke titik suhu tertinggi di ujung tombak, dan ketebalan inset. Ini bisa lebih efektif jika area yang lebih besar dari inset alat bersentuhan dengan LN2. Selanjutnya, penyemprotan kriogenik dan pendinginan jet. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendinginkan zona pemotongan, khususnya antar muka pahat alat dengan nitrogen cair dengan menggunakan nozzle. Konsumsi LN2 dan oleh karena itu biaya produksinya bisa tinggi dengan pengaliran umum atau penyemprotan cairan pendingin ke area pemotong, umumnya dalam pemesinan. Ada keuntungan berbeda dengan pendinginan jet kriogenik. Daya pendinginan ini tidak disia-siakan pada area yang tidak perlu, dan karenanya benda kerja akan temperatur konstan dan tidak mengalami ketidaktepatan dimensi dan distorsi geogenik. Pendinginan kriogenik yang teralokasi ini mengurangi suhu permukaan alat, meningkatkan kekerasannya, dan karena mengurangi tingkat keausannya. Pendekatan ini juga mencakup chip yang suhu dingin dan menakuk chip dengan chip bakar. Pendekatan pemeriksaan kriogenik ini menggunakan buih. Selanjutnya yaitu metode untuk pengobatan kriogenik. Pengobatan kriogenik ini merupakan proses yang mirip dengan perlakuan panas. Dalam metode ini, sampel didinginkan hingga suhu kriogenik dan dipertahankan pada suhu ini untuk yang lama dan kemudian dipanaskan kembali ke suhu kamar untuk meningkatkan ketahanan aus dan stabilitas dimensi dari mereka. Efek dari perlakuan kriogenik pada kinerja pemotongan ini tidak stabil untuk semua aplikasi pemesinan dan konduksi pemotongan, dan tidak ada perbandingan antara perlakuan kriogenik dan pendekatan pendinginan kriogenik lainnya. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai efek lain dari pendinginan kriogenik dalam proses pemesinan ini. Sifat yang pertama yaitu pengaruh suhu kriogenik pada
sifat material. Nah, sifat mekanik ini dari beberapa tingkat paduan karbida seperti K3109, K313, K420, K68, dan SP274. Pada suhu kriogenik ini diselidiki dan dites intasi, mereka menunjukkan peningkatan kekerasan semua bahan yang diuji dibandingkan dengan kekerasan bahan pada suhu kamar. Nilai ini mempertahankan ketangguhannya, pecah melintang tinggi, dan kekuatan tumbukan karena suhu menurun menuju suhu nitrogen cair. Jadi ditemukan bahwa alat karbida ini cocok untuk strategi pendinginan kriogenik. Dan di sini kita dapat lihat ini merupakan karakteristik kriogenik dari tabel 1 merupakan karakteristik kriogenik dari bahan. Di situ sudah ada beberapa bahan yang sudah memiliki karakteristik. Di situ ada kekerasan, kealotan tarik dan luluh, kekuatan dampak, kekerasan lagi, pemanjangan dan pengurangan di arah. Di situ ada keterangan M kecil yaitu meningkat, K mengurang, dan 2 tidak ada perubahan. Itu yang kosong itu merupakan juga tidak ada perubahan. Di situ kita dapat lihat ini merupakan tabelnya. Bisa dilihat sendiri. Di situ merupakan karena kenyataan bahwa baja AISI 1070 dan E5210 memiliki tingkat kekuatan yang tinggi pada suhu kamar dan peningkatan kekuatan yang lebih cepat dengan penurunan suhu akan menyebabkan reaktivitas yang menurun dan resistensi pemotongan yang lebih tinggi. Karenanya pemotongan zona pendinginan didekatkan antar muka alat chip sebagai gantinya. Membekukan benda kerja direkomendasikan dengan pemesinan kriogenik. Yang selanjutnya yaitu efek pendinginan kriogenik pada suhu pemotongan. Dalam semua studi pendinginan kriogenik, suhu pemotongan diukur secara eksperimental menggunakan metode termokopel dan kadang-kadang suhu pemotongan diperkirakan secara teoritis dengan metode analis elemen hingga atau FEA. Hasil ini menunjukkan bahwa prapendinginan kriogenik benda kerja memberikan hasil yang mencolok daripada pendinginan chip dalam mencegah suhu pemotongan sebagaimana ditentukan dalam penelitian lain dalam pemesinan berbagai jenis baja. Aplikasi jet mengurangi suhu pemotongan rata-rata sekitar 10-35% tergantung pada bahan kerja, geometri pahat, dan parameter pemotongan. Yang selanjutnya yaitu efek pendinginan kriogenik pada keausan pahat dan umur pahat. Sebagian besar peneliti memeriksa pembentukan keausan velg karena dalam praktiknya jumlah keausan velg lebih sering digunakan dalam menurunkan umur pahat. Dalam pemesinan beberapa bahan diperoleh pengurangan pada pahat alat yang dikenakan hingga 5 kali lipat seperti yang kita lihat pada gambar berikut atau tabel berikut ini. Di situ tabel ini merupakan tabel alat dipakai dalam pengerjaan material yang berbeda. Di sini ada material. Di sini ada material. Di sini ada alat pemotong dan kondisi pemotong dan panjang pemotong atau milimeter dalamannya dan memakan alat VB milimeter. Di situ kita bisa lihat materialnya apa saja dari RBSN dan TIG
I6Al4V dan sebagainya. Di situ alat memotongnya menggunakan CBN50 dan H13 bismuth karbida. Itu kondisi pemotongannya dry, cryogenic, oil dan sebagainya, itulah kering, pendinginan cryogenic, pendinginan oil dan sebagainya. Di situ juga ada nilai-nilainya yang bisa kita lihat. Dengan demikian ini dapat disimpulkan dari hasil yang dijelaskan bahwa pendinginan cryogenic ini tidak langsung dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada cryogenic pra pendingin benda kerja, metode pendinginan chip dalam masa pakai alat. Yang selanjutnya yaitu efek pendinginan cryogenic pada kekasaran permukaan dan defisiasi dimensi. Oke. Kekerasan permukaan ini dihasilkan dari dua komponen yang ideal atau geometris dan alami. Sementara hasil yang ideal atau geometris dihasilkan dari gerakan geometri dan kinematik alat. Hasil alami dapat dihasilkan dari getaran, kausan pahat, atau pembentukan tepi bawah dan lain sebagainya. Dalam penerapan pendinginan cryogenic tidak langsung, kekerasan permukaan material yang dikerjakan dengan pendinginan LN2 ditemukan jauh lebih baik daripada kekerasan permukaan material yang dikerjakan tanpa pendinginan LN2. Setelah panjang pemotongan yang sama seperti kita lihat pada tabel ini, perbedaan besar dikaitkan dengan variasi dalam kausan pahat, karena kausan pahat ini meningkatkan dengan panjangnya potongan dan kekerasan permukaan meningkat dengan kausan pahat. Di situ kita dapat lihat ini merupakan tabel nilai kekerasan permukaan. Di situ ada bahan-bahannya atau materialnya dan kondisi pemotongan LN2 dan kering dan sebagainya, dan alatnya untuk memotong dan panjang pemotongannya, kedalamannya ini ada nilainya juga, dan kekerasan permukaan atau R sebuah, di situ ada nilai dan kedalamannya sesuai dengan satuan yaitu milimeter. Selanjutnya yaitu efek pendinginan cryogenic terhadap gesekan. Dinyatakan bahwa nitrogen harus memiliki semacam efek pelumas batas positif. Adhesi yang kuat ini antar rek dan permukaan chip terjadi dalam kondisi pemotongan kering dan suhu yang lebih rendah. Dapat membuat material lebih sulit dan tidak lengket dengan mengurangi adhesi antar permukaan yang berinteraksi, dan dengan demikian menghasilkan gesekan yang rendah. Temuan mereka ini menunjukkan bahwa kontak LN2 yang dilumasi menghasilkan koefisien gesek yang lebih rendah daripada kontak geser kering, dan kontak yang dilumasi emulisi untuk kedua bahan dis. Nah, di sini ada yang menyelidiki mekanisme pelumasan LN2 secara rinci dengan 5 tes cakram biologis yang bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar. Ini merupakan 5 kasus aplikasi LN2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang A. Yang A ini merupakan spesimen. Spesimen ini spesimennya di bawah. Spesimen di bawah pendinginan atau rendaman LN2 untuk mempelajari efek suhu kriogenik pada pahat. Yang B ini merupakan disk sampel di bawah pendinginan LN2 atau di LN2 jenuh kandang untuk mempelajari suhu kriogenik pada bahan benda kerja. Untuk yang C, aliran LN2 antara spesimen dan disk
sampel untuk mempelajari efek hidrodinamik pada kontak dan pendinginan lokal. Yang D ini penyaluran dan pendinginan spesimen untuk mempelajari efek gabungan dari film hidrodinamik dan alat suhu rendah. Yang terakhir ini E merupakan spesimen dan disampel di bawah pendinginan LN2 tanpa LN2 saat dikontak untuk perbandingan dengan hasil dari sampel A dan B. Uji gesek ini kering juga dilakukan untuk pendinginan. Yang selanjutnya kita masuk dengan efek pendinginan kriogenik pada gaya potong. Nah, konsumsi energi dalam operasi pemotongan dikaitkan dengan gaya gesek dan pemotongan. Jadi secara signifikan memotong kekuatan mengurangi dalam hal produktivitas dan biaya produksi dalam setiap proses pemesinan ini. Dalam kondisi pendinginan jet kriogenik, perbandingan gaya potong diberikan dalam seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini merupakan gambar gaya pemotongan kedalaman pendinginan perbedaan pada 1,5 mm. Temuan menu ini menunjukkan bahwa semua pendekatan pemesinan kriogenik, rack, dan flame memiliki kekuatan pemotongan utama dan gaya dorong yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian pengaruh pendinginan nitrogen cairan kriogenik ini terhadap kinerja pemotongan dalam operasi penghalangan material dan metode aplikasinya, pendinginan konvensional lainnya, pembangkit panas, dan distribusi suhu dalam proses pemotongan juga telah kita bahas. Konsekuensi berikut dapat ditarik dari ulasan ini. Hampir semua jenis bahan dari ulet hingga keras dan metal telah dikerjakan dalam suhu pendinginan kriogenik oleh banyak alat pemotongan lainnya. Namun beberapa jenis baja digunakan secara luas dan pengujian logam atau non-porous, bahan bukan logam, dan komposit harus diperiksa lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar studi sudah masuk operasi balik. Operasi pemesinan lainnya seperti penggilingan dan pengoboran dan dicoba lebih banyak dan pendinginan kriogenik. Pendinginan kriogenik ini telah dilakukan dalam operasi pemotongan dengan cara yang berbeda menggunakan nitrogen cair untuk mendinginkan benda kerja. Pendinginan chip mendinginkan alat pemotong dan zona pemotong. Alat pemotong dan zona pemotong ini telah didinginkan secara kriogenik melalui transmisi panas. Repulsing umum cairan pendingin ke zona pemotong dan menyemprotkan dengan jet nozzle juga. Suhu dingin juga digunakan untuk memperkuat alat pemotong dengan perlakuan kriogenik. Banyak peneliti yang telah dilakukan untuk mengeksploitasi yang paling efisien dalam studi ini perbandingan yang telah dibuat antar strategi pemotong konvensional dan metode pendinginan kriogenik. Namun hasil yang berlawanan telah dibuktikan oleh para peneliti seperti memproduksi aplikasi jet LN2 adalah hasil terbaik. Ini memberikan kinerja pendinginan kriogenik tidak langsung yang lebih baik daripada semprotan LN2, dan pendinginan alat lebih signifikan dari pendinginan benda kerja dengan kecepatan tinggi dan pemesinan kriogenik, dan klaim sebaliknya pada kecepatan rendah terkait usia pakai alat. Akibatnya,
Kesimpulan yang dijelaskan di atas ini dapat berubah terkait dengan pasangan pahat atau alat dan kondisi pemotongannya. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak ada yang kurang dan ada yang salah, ya dimaklumi saja. Mungkin bisa dilihat dalam internet nanti, yang jurnalnya bisa dicek sendiri atau dapat dibenarkan kalau ada yang salah. Kurang dan lebihnya saya maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.